Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di program acara Suara Tak, berbagi inspirasi, kisah, dan informasi. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, 3 orang sahabat yang sudah bersama kurang lebih seperempat abad lamanya. Ternyata lama juga ya, dan saya yakin teman-teman Suara Tak semuanya sudah pada kenal dengan bintang tamu saya ini. Kita langsung saja kenalan dengan para bintang tamu saya, yaitu Bang Uci. Apa kabar Bang Uci? Alhamdulillah baik. Yang kedua ya ini lebih lebih familiar lagi bagi teman-teman semuanya. Nah ini ada Bang Fadli, selamat datang di Suara Tak, dan ada Kakak Iko. Nah Kakak Iko ini sangat dikenal oleh teman-teman para penggemar radio Madama. Ya. Sekarang kita persilahkan ke bintang tamu kita satu persatu ini, ada ospek sedikit. Oh ya. Orientasi. Untuk perkenalan ke teman-teman Suara Tak, nama dan aktivitasnya. Silakan dari Bang Uci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Suara Tak. Saya Fauzi Yandiwawo. Fauzi Yandiwawo itu sebenarnya dikenal akhir-akhir sih ini. Dulu lebih kenal dengan Bang Uci, BU. Dan sekarang aktivitasnya alhamdulillah dipercayakan sama umat menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah pemilihannya di Makassar AI. Di Makassar. Lagi urus umat sekarang. Lagi urus umat. Ya. Sekarang ya Bang Fadli. Saya Fadli. Saya juga salah satu personil dari band Padi, sekarang jadi Padi Reborn, dan bagian dari persahabatan di Slammers. Slammers Indo ya. Slammers Indo. Ya. Silakan Kakak Iko. Saya Iko, nama lengkap Andi Muhammad Ikhlas. Sama seperti Bang Uci dan Kakak Fadli, Kakak Opa. Kami 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Saya langsung kaget. 30 tahun. Ya, kami sama-sama. Sekarang saya masih di radio, masih dengan beberapa komunitas. Terus sama dengan Kakak Wina juga sekarang saya di PSM juga, dan masih mengurus juga teman-teman yang lain. Sekarang saya dipercayakan menjadi bukan tonji juga ini di Dodi. Saya leader di Slammers Indo, tempatnya kami semuanya. Tempat kami mencari makan. Ya, unit bisnisnya sama saya sekarang. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman Suara Tak, nanti kita bercerita mengenai persahabatan dari ketiga orang cowok-cowok ganteng ini di zamannya, dan sekarang menjadi bapak-bapak ganteng. Karena sudah bapak-bapak semuanya ya. Nah, kita cerita dulu ini mengenai Slammers. Nah, ini kan teman-teman banyak yang pengen tahu nih, sebenarnya founder dari Slammers ini siapa sih gitu kan? Bagaimana sampai Slammers terbentuk sehingga menjadi event organizer yang lebih dikenal orang, lebih banyak terjun di dunia musik. Ya. Jadi Slammers Indo itu dulu kita terbentuk tahun 90. Tahun 90 ya. Awalnya karena kita asalnya dari sekolah yang sama. Tapi di mana itu Kak? Di SMA Negeri 2. Nggak apa-apa, promosi sekolah juga. Gitu. Jadi tapi waktu itu saya kenapa bergaul dengan mereka? Karena saya lebih tua dari mereka. Waktu itu saya tua angkatan. Saya kelas 3, mereka ini semuanya kelas 1. Nah, kalau saya bergaul dengan teman-teman kelas 3 kan saya tidak ada yang hormati gitu. Kalau bergaul dengan adik-adik kan junior-junior kan wah hormat semua, cium tangan. Jadi tapi waktu itu saya tidak sadar bahwa ternyata saya dikasih jadi dekeng sama mereka. Karena kan dulu saya anak Cokonuri. Betul. Dianggap anak Cokonuri, rewa, suka berkelahi. Padahal tidak. Nah, tapi dari itu, karena kita semuanya itu dari hobi yang sama sebenarnya. Hobinya itu kami dulu adalah
suka ketawa, suka melawak. Jadi kami dulu itu bukan apa ya, bukan musisi sebenarnya. Kalau Fadli ini tidak ada musisi. Hampir jadi grup lawak malah ini. Kami dulu punya grup parodi. Oh, parodi ya. Dan kami itu tampil di mana-mana. Even itu di acara perpisahan sekolah lain, kami diundang. Oh, itu waktu SMA itu? Waktu SMA itu. Dan kami memang lucu dulu. Ya, 11-12 dengan Sri Mulat lah sebenarnya. Cuman kalau kita dulu tidak suka dilempar rokok, lempar uang. Nah, dari awal itu kita sama-sama lah. Karena sering sama-sama, waktu itu base campnya di rumahnya Fadli. Karena rumahnya Fadli itu besar dan orang tuanya tidak ada. Tugasnya disinjai orang tuanya. Jadi rumah itu kosong. Di Makassar Di ini. Makassar. Nah, disitulah kami hidup sama-sama semuanya. Dan dari situ awal kebersamaannya. Nah, di situ kita berpikir ternyata kita punya kesamaan yang yang bisa kita. Dulu sebelum ada saya jadi anggota DPR, kita juga dulu sudah MPR sama-sama. Jadi MPR itu istilahnya kalau kita ada masalah, ada apa, itu kita sering duduk sama-sama. Kita istilahkan MPR untuk membahas semuanya masalah-masalah apa yang ada di musyawarah juga ya. Musyawarah dan curhat tentang percintaan. Iya, makanya ini sekarang ini maaf. Kami dari dulu itu sangat kaku dengan perempuan sebenarnya. Makanya di Slammers itu tidak pernah ada perempuan anggotanya. Karena jujur saja kami sangat tidak ahli sama perempuan, sangat grogi kalau dengan ada perempuan. Ya nanti mungkin kuliah ada ilmu sedikit soal bagaimana diajar psikologi tentang mendekati perempuan. Oh gini. Tapi kalau dulu memang kita lebih banyak. Malu atau apa? Atau memang bukan. Kalau malu tidak ya, karena setiap ada kegiatan kami itu pencar. Di sana Iko cerita sendiri dikerumuni perempuan. Fadli di sana ketemu lain juga. Saya juga sendiri kerumuni. Jadi kita itu pencar di mana-mana dan pasti dikerumuni orang. Karena kami lucu-lucu dan ceritanya ya memang lucu kita ya dari dulu seperti itu. Dan kalau malu sih bukan, karena malu-maluin. Tidak juga kalau malu-maluin apa karena ya segan aja mungkin sama perempuan. Karena tapi kami punya banyak teman-teman perempuan ya, banyak sekali. Saudari. Slammer Cindy kita bilangnya. Bukan Slammer Indo, Slammer Cindy. Nah, awal itu akhirnya tahun 94 itu pada saat semuanya sudah selesai SMA ya kita buatlah event organizer. Kita buat event organizer dan salah satu yang mempersatukan kami sampai sekarang kenapa kami begitu dekat, begitu akrab, begitu saling perhatian karena kami dulu banyak utang. Iya, utang. Jadi itu salah satu yang membuat kami ini yang menyatukan. Dan itu mungkin saya tambahkan sedikit, itu yang bikin kita jadi lebih bertanggung jawab tuh. Oh, persahabatan itu bukan hanya senang-senang saja gitu. Kalau senangnya kita tiap hari senang. Karena kami ini ketawa terus, tidak ada hari tanpa ketawa kalau kami. Bahkan waktu itu kami berutang 25 juta. 25 juta ya. Masih ketawa juga? Ketawa kita, ketawa-ketawa. Bahkan kita bilangnya begini, kita bikin event lagi supaya untuk tutupi utang. Bikin event rugi lagi tambah banyak utang. Tambah banyak utang. Jadi begitu. Kami ini di Slammers Indo itu IO-nya baru merasakan yang namanya untung itu di tahun 2000. Oh, berarti 10 tahun. 6 tahun ya, 94 mulai ini ya, mulai jalan IO-nya. Hanya untuk bayar utang. Jadi, tapi itu yang membuat kami semakin dekat. Saya semakin sayang sama adik-adik saya karena saya menganggap mereka tidak biarkan saya sendiri jalan. Dia tidak biarkan bahwa foto saya paling tua, kau yang tanggung jawab. Ya. Dulu Fadli ini gara-gara slang mau main, terus sound systemnya belum bisa dinyalakan. Ada iklan. Karena kita iklan produk. Iklan tisu. Karena bandnya sound systemnya tidak bisa dikasih nyala, kasih jalan karena belum dibayar. Akhirnya Fadli kasih pegang kunci mobil. Aku bilang itu hari, kasih jalanin saja. Ini kunci mobil. Kan ini di Bandung kalau waktu itu konser slang ya. Dan kau sebut tahu namanya, tersinggung. Om saja, Om Om X. Tit gitu. Ada Om, ini
penonton ini sudah Ya. gelisah ini, nggak muncul, sudah menunggu 1 jam. Saya bilang, tapi Om, ini kunci mobil, ini BPKB, STNK, kita pegang, kasih jalan ini acara. Waktu itu Bang Fadli belum ikutan di band, belum? Masih Belum. masih di Makassar. Tahu nggak, Win? Dia dulu ini ngeband di slam band itu, dia ini bukan vokalis, pemain bass. Main bass, dan dia kalau mau jadi menyanyi dia harus sogok Revi, vokalisnya saya itu. Betul kak ini serius. Iya, Jadi betul dia itu. ini bukan vokalis dulu. Ya. Kalah sisik, Iya. kalah Taji sama Revi. Kok kalah bergaya ini? Kalah bergaya dia sama. Dia kan kidal dong. Jadi basis dulu, nanti hijrah ke Surabaya. Itu pun waktu dia hijrah ke Surabaya, dia mau jadi pemain bass. Iya, tidak langsung jadi vokalis. Dia kaget lihat orang Jawa jago-jago. Langsung gantung bass. Gantung bass, ternyata orang Jawa susah menyanyi. Kan medok tuh. Iya. Pasti kelihatan kalau dia nyanyi Iya. sama orang Jawanya. Fadli muncul. Weh, langsung. Hebat ternyata dia. Saya juga kaget dia bisa jadi penyanyi. Oh, berarti nanti ke Surabaya itu baru Bang Fadli mulai fokus untuk menyanyi. Dulu dia pernah bilang begini waktu slang main itu. Karena kami mungkin susah sekali ini konsernya slang bisa jalan. Dia pernah berdoa dalam hatinya ini bahwa saya nanti bisa seperti kau manggung dia. Iya, dia pernah. Dan alhamdulillah mungkin pas dia berdoa ada malaikat lewat. Kasihan toh gini kalau kunci mobilnya sudah ditahan mobilnya. Teraniaya kan, Iya, teraniaya. doa orang yang Iya, doa teraniaya. orang Ya Allah itu teraniaya. tidak pernah bohong lah. Terbukti dengan dia. Waktu dia berdoa itu akhirnya ya cita-citanya kesampaian. Tapi tahu nggak sebenarnya kalau dibilang kenapa dia menjadi vokalis Padi, bukan dia sebenarnya ini vokalis Padi. Ya, Iya. betul. Ada teman satu orang namanya Bento, penyanyinya Skulki ya kalau nggak salah sekarang. Oke. Tapi bukan orang Makassar. Orang Makassar. Orang Makassar. Oh. Karena dia bertanggung jawab itu karena Bento pulang, sementara sudah harus jalan ini Padi, akhirnya dia yang ganti. Begitu kan dulu waktu Padi terbentuk ini mau apa? Padi ada bandnya. Ya. Kenapa jadi saya? Oh jubir. Manajer Fadli ada bandnya, Ya. jadi dia sodorkan teman Fadli. Nah Bento waktu itu dengan Pio nyambung sebenarnya, Ya. karena dapat karakter rocknya atau kalau suaranya Bento. Nah kalau suaranya Fadli ini kan ya bikin meleleh sebenarnya. Jadi kita tahu nah, artinya itu slam. Dulu kami itu namanya slam, SLEM. EM, ya. Kalau dikasih panjang sekumpulan lelaki meleleh. Tapi bukan kami yang meleleh, karena itu misalnya yang saya bilang. Iya. Kami kalau lihat perempuan bagus langsung meleleh. Gitu. tapi takut dekat. Tapi takut dekat. Fadli ini, saya bongkar sedikit gitu. Dia ini, dia kejar Desi, Eci, lama sekali. Lama sekali. Sampai di Jogja baru jadi nih. Jogja. Wih, bayangkan nih. Itu sudah terkenal itu. Sebelum terkenal. Sebelum terkenal. Belum. SMA saya tembak 3 tahun kemudian baru Waktu saya dia dapat. SMA dia tembak, dia bilang Eci gini, sesama muslim kita bersaudara. Penolakan yang Iya. halus-halus sekali. Halus sekali. Pernah juga di depan kelas ya, Iya. Fad ya. Saya kan waktu penataran dulu sekelas sama Fadli. Kelas 1 beda kelas, tapi Fadli main di kelas. Oh, jadi Kak Iko ini yang seangkatan dengan Iya. Bang Fadli. Baru dia dulu tuh karena saya dekeng selalu datang terlambat. Ini. Nah, Kalau terus Fadli Kak, saya selalu gimana? suruh hormat matahari. Terus tiba-tiba datang Eci hari kembalikan fotoku. Jangan kau tahu buka yang ini. Masa tahu Eci minta Nggak apa-apa. fotonya depan? Nggak apa Ji. Apa boleh buat? Tak buka gitu. Yang penting saya sudah jadi istri dan saya punya anak 4 orang. Alhamdulillah. Perempuan impian saya ya. Iya. Alhamdulillah. Itu mungkin bisa diikuti sama cewek-cewek sekarang ya, kalau misalnya Iya. mau menolak secara halus dulu gitu. Iya. Tapi saya tidak tahu juga apakah memang ada fotonya dulu di Fadli atau tidak. Belum. Ada memang. Oh, ada. Itu rahasia 30 tahun baru 30 terbongkar baru sekarang. terungkap sekarang. Kita kan ngefans paling enggak. Tapi enggak diguna-gunain juga Iya. dia cantik. Pernah apa dia? Tapi kan akhirnya berjodoh juga, Pernah, Bang. bahkan pernah dia nggak bilang-bilang diambil motornya motor Winter Mercy waktu itu. Winter Mercy.
Dia pahat, dia tidak tahu kasih bunyi. Dia mendorong dari pelita ya. Jadi waktu perginya masih jalan, pas pulang dia tidak tahu kasih bunyi, dia dorong sampai pulang di rumah. Kalau enaknya lagi eci di depan kan dia berusaha santun sama saya kan dia tunggui. Saya antar sampai keringat dia tumpah semua. Nggak mau nyala-nyala, dia tungguin sudah 15 menit di pagarnya kan, saya bilang masuk lagi. Jadi saya tidak apa-apa. Bilang ya udah saya mendorong saja gitu. Saya mendorong sampai atas gitu. Dari jalan pelita. Soalnya waktu itu kan belum ada handphone, Belum belum ada. zaman ini ya. Jadi Baru lucunya lagi karena pas dia pulang sampai di rumah dipacik aja lah itu kalau kau udah minta izin. oh jadi seangkatan berarti tapi tidak satu kelas Kak Iko Tidak, dengan Bang Fadli. saya sekelas sama Fadli penataran Ji. Tapi waktu kelas 2, saya dulu lulus apa namanya ini? Penempatan lah. Saya dulu di biologi, Fadli di fisika, naik kelas 2. Tapi pas saya cuma 1 hari biologi, tidak suka matematika dan kimia, saya pindah ke SOS. Saya ke SOS karena dia sudah ada di situ. Iya. Jadi saya sekelas lagi sama Fadli, kelas 2, kelas 3. Oh karena itu akhirnya semakin dekat lah, Iya, semakin jadi kami erat teman pertemanannya. pramuka sama-sama. Jadi sebenarnya saya ospek mereka ini. Saya yang keluarnya cuma mereka yang mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sengaja juga ini Iya, Bang Uci, iya. biar ada yang bisa diperintah-perintah kan? Ekeng juga kan, Bekeng. di zaman itu kan siapa yang Iya Tapi betul. kita Daerah tahu. Texas ini, daerah Saya Texas. di antara mereka semuanya saya paling caliciri, paling lincah. Betul kan saya dulu kecil. Iya. Kecil jadi lincah kemana-mana. Ada dulu temboknya Fadli, kalau saya mau saya langsung dilari gitu, langsung naik ke atas. Ya, jadi karena persaudaraan itu, kami dulu itu punya mimpi begini. Kita kan terbiasa sekali hidup sederhana dari dulu, bahwa tempat makan dulu kita bukan anak kafe. Kita lebih banyak ngumpul di Pantai Losari, makan masto, ada Iya, dulu iya. pangsit masto namanya ya. Termasuk tempatnya Denguki dulu. Demuki, Iya. pokoknya kita lebih suka seperti itu. Kalaupun kita masuk kafe, kalau mau dikiki berkelahi. Ya disiksa waktu itu masih ingat. dan memang sudah ada budaya sawer. Jadi kalau mau jalanin mobil, ada mobil satu namanya mobil dulu sekali ya. Kalau mau jalan kita kumpul-kumpul uang untuk beli bensin. Iya, semua yang punya uang keluarkan beli Ya, bensin. Jadi bensin. kita Ya kalau sudah- mau enak harus ini. Harus sama-sama. Ya. Jadi ya. memang dari dulu kebersamaannya kita bina sama-sama dari dulu. Makanya sampai kami seumuran sekarang pun kita itu selalu rindu suasana itu, mau selalu sama-sama. Nah, waktu itu kita punya mimpi sama-sama ini bahwa kita mau bermanfaat seluas-luasnya untuk umat. Nah, dulu mimpinya sebenarnya kita gantungkan di Slemersindo, event organisernya kami. Tapi kan berjalan waktu ke belakang, bukannya kami tidak bisa bersaing lagi, tapi kami menganggap event organizer itu sudah terlalu banyak di Makassar. Dulu kami satu-satunya. Betul. Kepercayaan hampir semua sponsor besar itu Iya. di Slemersindo. Nah, berjalan waktu karena usia juga, karena kesibukan masing-masing, kami menganggap Slemersindo ini tidak bisa lagi kita jadikan tempat menggantung untuk kita mengurus umat yang lebih banyak. Saya ngomonglah sama Fadli, Fad, sepertinya kita harus punya kekuasaan dan kebijakan. Saya bilang, saya mau coba masuk jadi anggota DPR. Dia tanya lah sama saya, apa kita mau bikin target? Iya. Saya bilang, iya. Saya melihat begini Pak, kalau kita jadi anggota DPR, kita punya kebijakan, kita punya kewenangan, dan insya Allah kita bisa mengurus umat yang lebih besar seperti kita tidak dulu. Nah untuk itu dia dukung. Saya bilang, saya dukung tuh, kalau itu memang cita-citanya. Nah makanya waktu saya maju itu, dia lebih banyak, dia kampanyekan saya daripada saya. Bayangkan saya datang cuma bikin bakar-bakar ikan, dia datang kasih kumpul orang, dia menyanyi 1-2 lagu, habis itu dia bilang, saya titik ke bangku, nah pilih ini insya Allah mana. Nggak bicara ke saya, dia bicara. Jadi kalau saya tidak amanah, dia berdosa. Betul. Iya karena kan orang-orang juga tahu gitu Bang Fadli sudah orang bilang berhijrah gitu ya, sudah lebih religius lah dibandingkan awal-awal pada saat baru dikenal, pada saat memulai di band padi gitu. Itu bagaimana itu Bang? Memang usia ya.
usia dan Kau gitu bos, kalau udah lirik kebijaksanaan lirik datangnya ya. selalu semakin kita lihat ke belakang, kan konsep kita kan memang memperbaiki diri selalu dari waktu ke waktu. Dan saya dalam konteks slammer saya berbahagia banget karena punya Saudara-saudara, yang selalu saling mengingatkan. Tidak ada status, tidak ada level, tidak ada siapa karena apa, tapi benar-benar karena kami mulai dari nol, dari sahabat, teman SMA, jadi semua pergaulan itu rapi ya. Saya juga banyak terinspirasi dari sahabat-sahabatku di Slammers. Jadi yang penting itu memang saling mengingatkan, persahabatan itu saling mengingatkan, dan alhamdulillah di 31 tahun persahabatan itu yang jadi kuncinya sebenarnya. Nah, karena kita kan memang niatnya jadi sahabat sampai surga. Masya Kita Allah. itu saja. Amin amin Kita amin. mau senang-senang di dunia, kita mau senang-senang sampai di sana. Kita mau kumpul lagi. Ya, Karena itu sangat mendukung Bang Uci ya untuk Iya, saya bilang sama Bang Uci mengenai pilihan politik. Iya, pilihan karena politik. saya dari dulu apolitis. Saya mengerti politik, tapi saya tidak tertarik sama politik. Saya bilang, Bang Uci, saya ini suara hatiku mahal. Iya mahal sekali ya. Even ini, ya, ya. pemilihan presiden kah, mau pemilihan gubernur, apalagi pemilihan wali kota atau bahkan abang ini yang saya sudah percaya dari dulu. Saya cuma mau tanya satu hal saja. Abang mau bikin apa di sini kalau abang terpilih? Dia bilang, saya mau ini jalan ke surga. Saya jadi wakilnya orang, wakilnya umat, dan ini saya jadikan jalan untuk ke surga. Jadi manfaat untuk orang banyak. Saya bilang, insya Allah saya 100% dukung itu. Yang penting abang tidak belok dari situ. Dan saya akan selalu mengingatkan abang. Dan saya percaya sama Bang Uci. Pada saat dia bilang itu yang terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah ini kan kalau kita bicara untuk event organizer-nya Slammersindo ya, biasanya kan orang menjadi sahabat belum tentu menjadi rekan bisnis itu akan bagus gitu, jalannya akan baik. Ini bagaimana cara Bang Uci atau Kak Iko menjaga ini tetap bisa jangan sampai hanya gara-gara bisnis nih, hanya gara-gara duit misalnya atau apalah, terus persahabatan itu bisa menjadi rusak jalannya. Gimana tuh Kak Iko? Itu yang memang PR dari dulu, PR pada saat Bang Uci dulu bilang kita harus bikin ini jadi perusahaan. Kalau kita mau dapat sesuatu dari situ ini harus legal. Jadi tahun 2000 itu dibikinlah bentuk perusahaannya. PT-nya ya. Tapi dasarnya Bang Uci selalu bilang kayak gini. Semua di sini kita bentuknya amanah. Kita tidak hitung berapa uang di sini masuk, kau nyumbang berapa, tidak. Semua di sini kepercayaan, kita memberikan amanah kepada siapapun juga gitu. Jadi di Slammersindo itu unit bisnisnya semua menjaga amanah gitu. Sampai sekarang pun juga itu berjalan dengan generasi yang baru-baru. Ini ada dua generasi di bawah kita yang tiga yang kita rekrut itu. Konsep awal selalu kita tanamkan seperti itu. Apapun yang kita kerjakan, konsepnya adalah amanah, jaga amanah. Gitu. Itu cara saya yang bikin persahabatan kita tidak dinilai dengan uang. Karena kayak gini, Bang Uci juga bilang kayak gini. Kalau di sini kita mau bikin tempat cari uang, ayo kita di sini, tapi nilai persahabatannya jadi luntur. Iya. Jadi ayo ini kita bikin Slammersindo ini memang unit bisnis, tapi jangan cari uang di situ. Kita malah di situ harusnya memberi kepada orang-orang, berbagi, tempat berbagi jadi jatuhnya. Cuman karena kita harus seperti itu, harus punya badan hukum, jadilah Slammersindo jadi perusahaan. Soalnya dulu kan kita mitranya banyak dari Jakarta, Surabaya, Bandung. Nah mereka itu meminta itu sebagai persyaratan untuk menjadi mitra lokalnya mereka. Makanya harus berbadan harus hukum, berbadan hukum, Bang ya. Dan yang paling penting kalau di Slammersindo itu sebenarnya perhatian lah ya, kalau maksud saya apa yang kita dapat di Slammersindo itu tidak pernah dirasakan oleh satu orang.
Ya, saya kesyukuran saya di Slammersindo itu dengan usaha kami yang walaupun kami bilang tersiok-siok, saya sudah bisa ajak umroh mereka sama-sama. Saya ajak istrinya sama-sama. Itu dengan hasil kerja kita sama-sama. Maksudnya yang kita dapat di Slammersindo ini betul-betul kita nikmati bersama. Nah, memang yang seperti saya bilang tadi di akhir-akhir ini di tahun ya 5-10 tahun terakhir lah ya, dengan seiring banyaknya muncul IO baru adik-adik. Itu kita merasa memang harus ada penopangnya ini barang. Harus ada penopangnya Slammersindo. Kalau kita mau, saya mau melihat adik-adik saya itu tetap masih bisa menjadikan Slammersindo tempat gantungan. Menggantungkan hidup juga. Karena ya, tapi enggak tahu karena saya lihat IO baru yang muncul, kalau eventnya event besar, dia pasti hire anak-anak Slammer. Karena kan kalau di Slammer itu Tergantung siapa yang didik. iya, karena mereka menganggap kalau kau pakai event Slammers, kau pakai fieldnya untuk di lapangannya, sudah nih itu selesai nih itu. Apalagi kalau musik, konser, udah selesai kalau itu. Karena memang kami kan memang showbiz, bisnis pertunjukan. Jadi lebih fokus ke konser sebenarnya. Jadi kami tidak terlalu expert di pameran, expo apa semuanya atau di gathering. Tapi kalau bicara konser, kok tidak kalah ya. Ya. Dan memang ada, saya lihat ada etika ya, adabnya. Saya pernah tanya Bang Uci, Bang, kenapa nggak ambil ini? Kita kan sudah paling senior lah di Makassar. Abang bilang, janganlah. Tiap orang ada porsinya. Udahlah, ibaratnya IO yang baru ini ya harus sungkem dulu ya kalau kita mau bicara masalah ini ya. Masalah kita dulu apa? dibilangin neneknya IO. Neneknya IO, iya. Sekarang kalau ada pertemuan ini ada neneknya IO yang aduh. Jadi berasa kayak tua sekali. Padahal masih muda. Tapi dulu bedanya IO dulu dengan sekarang karena ya di tahun 90-an kami selalu mengedepankan yang namanya toleransi. Kenapa Slammersindo sampai sekarang tidak punya produksi sendiri? Kami tidak punya sound system, partisi lighting, segala macam ya. Karena Panggung. karena kami punya begini. Kami di dunia entertain ini kami berbagi rezeki. Kau punya panggung, panggungmu saya pakai. Kau punya ini. Ya, cuman kami tidak bikin konsorsium. Kenapa? Karena kalau kami bikin konsorsium kasihan yang lain. Sementara kan ya vendor lighting banyak, vendor sound system banyak. Inklusif lah kita ini. Ya, jadi kami itu tidak mau one stop entertain lah begitu ya. Kayak kalau ada apa-apa kami semua enggak. Kami selalu berbagi. Makanya dari dulu sampai sekarang kami itu bisa masuk kemana-mana, vendor mana saja. Dan saya yakin di Makassar tidak ada ya event organizer seperti Slammersindo yang bisa menjalankan event itu tanpa keluar 1% pun biayanya. Saya sering sekali bikin event besar, tidak ada keluar uangnya Slammer. Maksudnya teman-teman produksi itu mau loading, mau aja loading tanpa kami bayar, kasih DP. Tanpa ada jaminan tidak di ada. depan dulu ya. Kalau sudah dikasih kami meeting, sudah kasih tahu ini konsep kegiatannya begini, saya butuh panggung begini, butuh lighting, butuh sound begini, mereka loading dengan sendirinya. Hanya minta surat loading. Setelah event baru kasih masuk nota. Itu pun kalau diminta, mana notanya? Malah kita yang menagih, di mana notanya? Nah itu kenapa? Karena investasi pertemanan yang kami bangun dari dulu itu asasnya kepercayaan. Bahwa kami mengangkat kalian, kami tidak akan mengambil piring nasinya kalian, begitu ya. Jadi betul-betul simbiosis mutualisme lah. Saling bantu juga lah Bang ya. Iya. Nah memang kita mimpinya dulu kan begitu. Kita mau kan waktu Slammersindo terbentuk itu berapa IO itu? 3 jadi? 3. Cuma 3. Ya. Event itu Debindo baru di belakang baru muncul. Kami dulu itu hanya ada Il Pirata, Zero One, Slammersindo. 3 itu saja. Event organizer di Makassar. Nanti ya awal tahun 2000 ya baru ada Debindo. Setelah itu muncul nih semuanya. Akhirnya saya copy ini salah satu konsep di Slammersindo yang saya copy di Padi. Padi itu yang kita dahulukan loyalitas dan komitmen. Saya selalu bilang sama orang-orang, sama sahabat-sahabatku 4 orang ini, saya bilang, kita nggak usah jadi band terkaya, nggak mesti jadi band terbesar,
band yang paling wah, paling apa, kita jadi band paling solid saja. Bahwa band itu adalah brotherhood dan kita adalah band of brothers. Itu aja yang kita tawarkan kepada Penggemar. industri musik Indonesia, masuk dalam salah satu katalog dalam industri, bahwa kita ini ada band yang namanya Padi yang menjaga komitmen. Nilai persaudaraan dan persahabatan. Ini bukan tentang uang, ini tentang bagaimana hidup bahagia, having fun, dan semua orang senang. Itu nilai yang saya bawa dari Slammers. Dan akhirnya sampai sekarang juga orang melihat ya Padi seperti itu. Iya, dulu awal terbentuk Padi diajak saya masuk di situ. Marketing manager Iya. pertamanya Padi ya. Saya waktu itu hidupnya susah. Kita tinggalnya di radio dalam, saya tiap hari harus ke Sony Musik. Iya. Tiap Gaji hari saya berapa? naik bus, gajinya 250.000. Uang jalan, naik bisnya mulai balik. Nothing, Pak. Saya tiap hari, karena waktu itu saya dituntut untuk menjual padi secepat mungkin ke seluruh Indonesia. Nah saya di kantornya Padi itu biar mesin fax tidak ada. Jadi saya numpang di Mbak yang pegang radio itu di Sony Musik dulu yang kecil-kecil. Wah, Sundari. Ya, Sundari. Jadi waktu itu saya pinjam mesin faxnya, saya minta data radio di seluruh Indonesia, saya bikinkan rilisnya Padi, baru saya kirim fax. Hampir setiap hari saya kirim menjual Padi. Alhamdulillah. Take off-nya di situ juga. Iya, take off-nya. Berarti orang-orang yang membesarkan Padi ini banyak orang Makassar ya. Saya sebenarnya dulu itu lebih karena mau jaga dia. Ya. Ini nih dulu anak saya masih yang paling saya sayang sebenarnya. Karena pertama Jangan bilang begitu, tahu ada Kak tidak. Iko. Kalau dia kita sayang, kenapa kita sayang dia? Karena merantau juga. Bukan, karena kita ini 2 tahun lebih makan berasnya. Kita hidup di rumahnya makan tidur. Ya, Pandi dulu ini, kalau kita bicara tingkat perekonomian paling bagus dia. Kan dia anak bupati. Sementara kita ini anak tentara, anak sekolah. Gitu. Pacet. Ya, persahabatannya memang seru sekali ya, karena 30 tahun dan tapi pada saat Bang Fadli ikut Padi, sudah maksudnya bermusik kemana-mana gitu kan, otomatis kan intensitas pertemuan juga tidak terlalu sesering sebelumnya. Jadi bagaimana supaya tetap hubungannya itu tetap jalan? Iya, jadi Slammers itu yang saya lihat ya, mungkin agak berbeda dari Miko dan GU. Itu sekolah, jadi kayak kawah Chandra di mukanya kita untuk membangun karakter kita sendiri. Semua orang yang pernah ada di situ, itulah orang mereka akan menjadi apapun yang ada di masa depannya mereka. Mereka bawa semua nilai-nilai persaudaraan, nilai loyalitas, nilai komitmen dari situ. Jadi kalau saya bilang Slammers Indo itu bukan sekedar usaha, kalau usaha terbatas sekali ya, cuma jadi jadi IO terbesar, IO terkaya, IO paling banyak eventnya, bukan itu. Tapi persaudaraannya ini ya. Yang Intinya dinilai mungkin dari ini. itu adalah yang lebih dari itu. Ini persaudaraan. Tempatnya kami belajar membentuk karakter, Iya, membangun diri di Slammers Indo. Karena kita panggil satu juga kan? iya, Oh, ini ownernya tempat ini pun ini silakan Bang. Jangan cuma apa kabar Bang, di sini dulu tampil. Dulu dia sama ini. saya. Iya Bang. dia anak Slammers termuda. Jadi kami SMA, dia SMP. Jadi paling sering kami kerjai. Dulu dia. Nah, ini dia orangnya. Nah, Masya Allah. Ada satu yang mengharukan kata-katanya. Dia bilang begini, dan saya selalu ingat kata-katanya beliau ini. Dia bilang, Kak, jangan ganti namanya itu sama. Jangan ganti. Kenapa? Dari 10 orang yang saya kenal, yang bicara, kita bicara konteks Makassar, paling cuma 1 orang yang bilang Slammers itu nggak asik. 9 orang bilang oke, ini oke. Kita nggak bicara apapun, kita bicara asik nih, Iya. anak-anaknya. Dan itu saya terharu. iya, pada kita saat lucu, Bang. Saya kira 9 orang tidak berkomentar. Satu bilang tidak asik.
Adik bungsu dia ini, adik bungsu. Yang paling sering dibully lah dulu. Ini memang kalau cerita masalah slammers, persahabatan dari Iya. tiga bintang tamu kita ini memang kayaknya butuh 1 minggu ini Bang. Panjang. Kalau kita bikin sinetron, waduh. Streaming jadinya sinetronnya. Nah. Stripping. Makanya ke depan pun kita masih punya cita-cita bersama, sama-sama. Makanya sekarang ini tempat ngumpulnya base campnya kami dulu zaman 90-an itu kita hidupkan kembali. Rumahnya Fadli itu kita hidupkan kembali. Kami buat usaha di sana. Kemudian sebagai kantornya Slammers juga, itu tempat kumpulnya kami. Dan ada waktu-waktu tertentu yang saya punya kewajiban mengundang semua adik-adik saya yang ada di Makassar. Nah, Fadli ini juga insya Allah ke depan karena mungkin intensitas manggungnya juga sudah mulai berkurang, dia akan lebih banyak banyak hobi-hobi barunya yang dia ini kan di Makassar. Iya. Cita-cita bersama lah yang kita mau lanjutkan. Masih banyak sekali ya. Banyak. Tapi intinya kami mau melanjutkan cita-cita kami bermanfaat untuk umat seluas-luasnya. Dan selalu konteksnya itu bukan saya, konteksnya kami. Konteksnya Ya, bukan satu orang, konteksnya selalu jamaah ya. jemaah. Pokoknya kita bahagia sama-sama. Iya. sama-sama. Intinya di situ. Ya. Ya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita bicara terus ini mengenai persahabatan ketiga bintang tamu kita ini tidak ada habisnya. Sementara kita terbatas oleh waktu Iya. juga. Insya Allah. Mungkin nanti kita akan mengundang lagi, kita berbicara lagi Boleh. hal yang mungkin lebih bisa lebih menginspirasi juga. Satu dulu, saya tertarik nanya lagi sama Fadli. Waktu ke rumahnya Eci, dia bukan, dia kan punya motor sendiri. Kenapa pakai motornya? Terus RX King. RX King motornya. Mungkin gara-gara dipakai Gaspar. Dipakai gas. Akhirnya motornya api yang saya Karena motor sendiri Dipakai. Dipakai. Oke. Itu jawabannya, Ri. itu tanggung jawab bahwa saya sudah janji mau datang ke rumahnya. ternyata 30 tahun Kak Iko memendam pertanyaan ini. Iya, saya tidak tahu itu motor. Kenapa pakai motornya api ya? Allah. Padahal motornya kan starter tangan kan itu kan. Nggak bisa Akhirnya Pak. ketahuan pakai motor pinjaman. Iya. Mendorong. Terakhir ini kita ingin ada masukan mungkin atau harapan-harapan dari Kak Uci, Fadli dan Kak Iko, anak-anak muda sekarang mengenai persahabatan maupun mengenai bagaimana mereka bisa mengembangkan karir Iya. ke depannya. Silakan Pak. Ya, mungkin kalau saya bicara soal persahabatan saja lah, ya. Karena investasi pertemanan itu penting sekali. Saya rasakan sekali di usia di kepala 4 ini bagaimana investasi pertemanan saya. Mungkin seandainya barangkali dulu saya tidak bergaul, tidak punya banyak teman, saya tidak bisa seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang ini karena saya di mana-mana punya teman, bergaul dengan siapa-siapa, akhirnya banyak orang yang mendukung saya, mendoakan saya. Untuk itu saya sangat menyarankan, jangan urus diri tak sendiri. Perbanyak teman, investasi pertemanan itu paling penting menurut saya. Mungkin itu. Oh iya. Pada saat Saya tidak bohong, ini saya rasakan sekali sekarang ini. Pada saat usia saya sudah kepala 4 ini, itu saya rasakan sekali investasi pertemanan. Banyak sekali. Dan yang namanya pertemanan, kalau kita semakin lama, itu semakin bagus sayang. Semakin peduli kita sama teman. Dan makanya saya bilang, mumpung kita masih muda, perbanyak memang teman. Itu saya di mana-mana kasih tahu semua adik-adikku, investasi pertemanan itu number 1. Itu mungkin dari saya. Bang Fadli, Tentang apa ini? Persahabatan. ya tentang persahabatan. Iya. Kita mau tahu kasih bagaimana supaya anak band Makassar bisa lebih bagus. Motivasi. Kalau kita bicara persahabatan, copy paste dari saya. Saya pasti copy paste. Tapi memang semuanya itu dari nilai-nilai yang kita tanam ya. Nilai-nilai yang membuat diri kita seperti sekarang ini. Dan Iya. kita semua punya latar belakang yang berbeda. Dan selalu dibilang sahabat-sahabat kita yang kita bertemu di SMA itu adalah sahabat-sahabat yang akan jauh lebih panjang karena di situ masih murni. Dan
saya tambahkan sedikit. Kalau kita mau hidup berkelimpahan, tapi hanya kita sendiri, apa yang penting dari itu gitu? Yang paling penting adalah banyak orang yang merasakan manfaat dari kita, impact, fokus ke impact kita. Apa yang kita lakukan itu impactful, punya impact, punya dampak kepada orang, dan itu dampak yang baik gitu. Dan fokus, ya, tanggung jawab atas apapun yang kita katakan dan kita lakukan. Finish what you start. Selesaikan apa yang kamu mulai. Tidak boleh ada sama dari istilahnya kita dari kecil diajar gambar. Orang menggambar cuma kepala, tangan, sampai selesai lah istilahnya kayak gitu. Jadi adapun di tengah jalan dalam prosesnya orang bilang kok nggak bakal gitu, itu bunga-bunga kehidupan. Yang paling penting cara kita menghargai diri kita adalah saya tidak peduli apapun orang katakan. Yang paling penting saya sudah mengakhiri apa yang saya mulai. Jadi mungkin saya bisa kasih motivasi buat orang lain. Dan yang paling penting lagi komitmen, karena penghargaan terhadap diri kita dan hubungan itu hal yang paling penting. Sampaikan dengan cara yang paling sederhana ya. Mungkin lebih filosofis ya, tidak teknis, tapi itu sih yang saya pikir, yang saya lakukan sejauh ini. Saya lakukan bersama sahabat-sahabat. Bukan bicara ambisius, kita punya doa, ya, kita punya adab, kita punya etika. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, sudah tidak cukup. Best you can is good. Ngomong Inggris, Pak. Susahnya. Saya tidak susah sekali kalau bahasa Indonesia aja. Itu penghargaan terhadap diri kita. Kita lebih percaya diri. Iya, dari beberapa sahabat-sahabat, saudara-saudara di Slamersindo, awal kita terbentuk sampai sekarang ada satu benang merah yang selalu saya jaga, dan saya mencoba berbagi kepada teman-teman yang lain, utamanya yang lebih muda gitu. Saya selalu campaign yang namanya band is brand. Ini bukan masalah band, bukan padi, bukan dewa gitu. Bagaimana teman-teman harus tahu apa yang kalian mampu, semuanya kayak gini. Kita di Slamers dulu bertujuh waktu foundernya itu, ya kan masing-masing beda-beda gitu. Jadi masing-masing ini menemukan jalannya sendiri. Masing-masing sadar potensinya, masing-masing berbuat di tracknya. Fadli dengan jalur musiknya, Bang Uci dengan akhirnya berpolitik ya. Saya juga seperti itu. Yang penting kita tahu potensi kita, jangan malu dikembangkan, dan penting sekali untuk punya teman-teman sahabat yang sefrekuensi. Iya, dan kita pasti akan saling dukung gitu. Iya. Itu yang Ya, saya intinya yakini. kalau sudah satu frekuensi pasti saling. Iya, itu yang saya yakini sampai Yang sekarang. gampang bubar kan kalau kita beda frekuensi kan. Iya, karena kita bilang dulu itu, wah ini geng-geng karbitan gitu. Iya. Sahabat yang baik katanya adalah sahabat yang tidak selalu berkata ya. Iya. Menjaga nama baikmu pada saat kau tidak bisa. Wow, makin banyak nih tulisan bukunya ini. Itu persahabatan. Panjang. Iya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang Win. Uci, Siap. Bang Fadli, Kak Iko. Siap, Terima iya. kasih banyak sudah berbincang-bincang dengan kita, sudah menemani teman-teman dari Suarata. Terima kasih. Meskipun tidak terlahir dari rahim yang sama, sahabat adalah